the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Sebelum kita masuk ke materi memahami profesi dokter, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu dokter. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi, tidak semua orang yang menyembuhkan orang yang sakit disebut dokter. Karena, untuk menjadi dokter, diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan memiliki gelar di bidang kedokteran. Mengenai pengertian dokter juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang dimana pada pasal 11 menyebutkan bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang didapatkan dari pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Oke, materi selanjutnya adalah tentang asas-asas dalam profesi dokter. Sebelum kita lanjut ke materi, kita perlu tahu dulu apa itu asas. Jadi, asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu prinsip dasar atau acuan untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam dunia kedokteran, ada 6 asas yang dikenal. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan atau Principle of Confidentiality. Asas kerahasiaan ini merupakan di mana seorang dokter itu harus menjaga dan menghormati kerahasiaan merupakan identitas dari pasien walaupun pasien tersebut itu sudah meninggal. Asas selanjutnya yaitu adalah asas menghormati otonomi pasien atau Principle of Primacy of Patient Autonomy. Jadi dalam asas ini itu di mana pasien berhak untuk mengetahui apa yang akan dilakukan terhadapnya. Jadi sebelum itu tentunya ada informasi yang harus diberikan kepada pasien, apa yang akan dilakukan dokter terhadapnya, dan tentunya dokter juga wajib untuk menghormati keputusan pasien tersebut. Selanjutnya merupakan asas keadilan masyarakat atau Principle of Social Justice. Jadi dalam asas ini, di mana dokter itu harus berlaku adil terhadap seseorang dengan tidak memandang sebuah kedudukan, pangkat, jabatan, serta tidak memandang kekayaan seseorang. Jadi dokter itu harus berlaku adil dalam merawat pasien. Selanjutnya yaitu merupakan asas manfaat atau Principle of Beneficence, di mana dalam asas ini seorang dokter harus memiliki manfaat bagi pasiennya, yang dimana dalam pasien itu harus mengurangi penderitaan seseorang tersebut atau bahkan mungkin untuk memperpanjang hidupnya. Untuk itu, dokter sebelum melakukan tindakan harus merencanakan perawatan yang akan dilakukan terhadap pasiennya yang dengan resiko seminimal mungkin serta semaksimal mungkin manfaat yang akan diterima oleh seorang pasien. Kemudian asas berikutnya adalah asas kejujuran atau Principle of Veracity, di mana pada asas ini dokter wajib memberikan kejujuran apa yang akan terjadi serta resiko atau akibat yang akan terjadi nanti. Tentunya ini perlu ada informasi yang harus diberikan kepada pasien dengan bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan tingkat pendidikan pasien agar lebih mudah untuk dimengerti. Selain jujur kepada pasien, dokter tentunya harus jujur kepada diri sendiri. Selanjutnya kita masuk pada asas yang terakhir, yaitu asas tidak merugikan atau Principle of Non-Maleficence. Dalam hal ini, di mana dokter harus berpedoman, first of all, do no harm, yaitu tidak melakukan tindakan yang tidak perlu dan mengutamakan tindakan yang sangat bermanfaat bagi pasien, seperti yang sudah dijelaskan pada asas tadi. Dalam asas ini, dokter harus mengupayakan
resiko yang ditimbulkan itu harus diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak merugikan pasien dalam resiko fisik, resiko psikologis, maupun resiko sosial itu harus seminimal mungkin terjadi kepada pasien. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hak dokter yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pada pasal 50. Yang pertama yaitu memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan profesi dan praktek operasional. Yang kedua, memberikan pelayanan medis yang bagus menurut profesi dan praktek operasional. Yang ketiga, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Dan yang keempat yaitu menerima imbalan jasa. Selanjutnya itu kewajiban dokter, yang mana kewajiban dokter ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 pada pasal 51 tentang praktik kedokteran. Yang pertama, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, serta memberikan kebutuhan medis pasien. Yang kedua, merujuk pasien ke dokter lain apabila merasa diri kurang mampu dalam menangani pasien tersebut. Kemudian yang ketiga, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia. Yang keempat, melakukan tindakan atau pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin yang mana pada saat itu ada orang lain yang sedang bertugas dan mampu melakukannya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengetahui apa saja tugas dari seorang dokter, kita pasti pernah terpikirkan, apa sih tugas seorang dokter itu? Nah, berikut ini adalah tugas dari seorang dokter. Yang pertama, memeriksa pasien. Yang kedua, memberikan kesembuhan dan terapi kepada pasien. Yang ketiga, melayani pemeriksaan medis. Keempat, memberitahu tentang penggunaan obat kepada pasien. Kelima, memberi masukan atau kritikan kepada pasien. Dan yang keenam, menangani berbagai penyakit yang diderita oleh pasien.